Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswanto dari kelas A38 PJJ Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya mau menerangkan yaitu tentang demokrasi. Ada beberapa macam bentuk dari demokrasi dan bagaimana demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama sebelum kita membahas tentang macam daripada demokrasi, yaitu kita membahas dulu tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang meletakkan kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat yang diformulasikan melalui sistem perwakilan dalam peradaban modern. Kemudian pemikiran tentang demokrasi yaitu menurut Abraham Lincoln, yaitu government of the people, by the people, and for the people. Yaitu demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelum kita membahas tentang macam daripada demokrasi, yaitu kita harus mengenal dulu macam dari bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan menurut Plato ini ada 3, yaitu monarki, terus ada aristokrasi, dan ada demokrasi. Monarki ini kalau tidak dikelola dengan baik maka menjadi sebuah pemerintahan yang tirani. Kemudian aristokrasi ini jika tidak dikelola dengan baik maka ini akan menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang oligarki. Dan demokrasi ketika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah pemerintahan yang anarki. Oke. Demokrasi konsep universal adalah demokrasi apapun dimanapun secara universal ini adalah sama, entah itu di Eropa, di Asia, di Australia maupun di Afrika, ini adalah sama karena demokrasi konsep universal. Kemudian ketika demokrasi ini bertemu dengan kondisi objektif sebuah negara atau suatu negara, kemudian sejarah, falsafah, dan nilai kehidupan budaya regional dan ataupun lokal, maka demokrasi ini akan menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama adalah demokrasi yang liberal, kemudian yang kedua adalah demokrasi sosialis, yang ketiga demokrasi terpimpin, dan yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Nah, disinilah kita tahu bentuk dari pada demokrasi itu ada 4, dan yang kita bahas di sini adalah demokrasi Pancasila. Oke, demokrasi Pancasila. Sebelumnya kita mengenal Pancasila ini ada sebuah ideologi. Pancasila ini adalah sebuah pandangan hidup, dasar negara dan sistem filsafat negara dan bangsa Indonesia yang memuat dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai sistem ideologi dan sistem filsafat ini maksudnya adalah ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya adalah sesuatu yang memiliki sekumpulan nilai dan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Ini Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah perpaduan unsur hasil pemikiran terdalam yang memuat asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi ini sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Kemudian demokrasi Pancasila ini adalah bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian demokrasi Pancasila konstruksinya berhubungan dengan konstruksi negara Republik Indonesia ini, maka demokrasi Pancasila ini memunculkan atau bisa menciptakan sebuah UUD Negara Republik Indonesia 4 tahun 45 dan perpu-perpu lainnya, dan juga ini bisa menciptakan dari demokrasi Pancasila ini bisa menciptakan lembaga-lembaga negara dan kementerian serta Pemda. Dan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini adalah menolak diskriminasi dan intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian apa saja prinsip dari demokrasi Pancasila ini menurut Yunus dalam artikelnya Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sosiodidaktika. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah kebebasan dan persamaan atau freedom or equality. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan rakyat atau people's sovereignty. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, yang meliputi tanggung jawabnya ini meliputi DPR yang
representatif maksud saya. Kemudian badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka. Kemudian pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem duipartai atau multipartai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, jaminan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Kemudian ada 10 pilar dalam demokrasi Pancasila, yaitu menurut Dirjen Dikti Depdikbud tahun 2012. 10 pilar itu apa saja? Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Yang kelima adalah demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Kemudian yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan. Kemudian pilar yang ke-8 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-9, pilar ke-9 adalah demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup bidang ekonomi. Dan yang ke-10 adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kemudian demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 45 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 45. Ini adalah demokrasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian di dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama. Jadi demokrasi yang terlaksana di Indonesia ini adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, kemudian bagaimanakah penerapan demokrasi Pancasila? Yaitu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat